Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan hari ini dan hari-hari ke depan kalian tetap sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita akan belajar mengenai melamar pekerjaan. Nah, materi kali ini dibuat oleh Bapak Budi Utomo MPD selaku guru bahasa Indonesia dan disampaikan oleh saya Alfiana Wulan Aditama. Langsung saja ke slide yang pertama. Untuk melamar pekerjaan, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah tentu saja surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup atau yang biasa disebut CV biasanya. CV itu apa? CV itu kurikulum vitae. Kalau masih belum tahu CV juga, ya artinya daftar riwayat hidup. Nah, yang kedua adalah lampiran-lampiran. Apa saja lampiran itu? Lampiran bisa berupa ijazah, transkrip nilai, dan lain-lain. Apakah ini harus aslinya? Tentu saja tidak. Lampiran di sini adalah fotokopi dan tidak harus legalisir. Tapi selama bisa diusahakan bentuknya adalah legalisir, itu lebih baik. Nah, lampiran-lampiran seringkali dipertanyakan oleh pelamar-pelamar kerja baru. Kalau misalnya punya sertifikat, pernah ikut lomba, pernah ikut aktivitas, pernah ikut pelatihan, apakah ikut dilampirkan juga? Sebaiknya ya. Nah, kalau kalian sudah yakin lampiran-lampiran ini sudah cukup, baru ke persiapan berikutnya. Oh ya, ada yang lupa. Fungsinya lampiran-lampiran ini adalah untuk penguat perusahaan tentang diri kalian. Mulai dari kalian itu sekolah di mana, nilai kalian itu berapa, kalian aktif atau tidak. Itu bisa dilihat tidak hanya melalui CV atau daftar riwayat hidup kalian, tetapi juga melalui lampiran-lampiran ini. Begitu ya. Nah, persiapan berikutnya yang perlu saat melamar pekerjaan yaitu pakaian, surel, dan tentu saja dana. Yang dimaksud dengan mempersiapkan pakaian adalah ketika kita melamar suatu pekerjaan, kita tidak diperkenankan untuk asal-asalan. Artinya, sebagaimana layaknya kamu ingin bekerja, seperti itu juga seharusnya kamu melamar. Jadi, tidak pakai kaos, tidak pakai celana jeans, tidak pakai sepatu santai, apalagi sandal. Jadi, walaupun itu kesannya hanya sekedar melamar pekerjaan, seharusnya juga kalian menggunakan pakaian yang sopan, rapi, dan bersih ya. Jadi, pakai kemeja, kemudian pakai hijab yang tidak lusuh, pakai celana, diusahakan celana kain, sepatu yang bersih. Boleh pantofel, boleh juga kets, asal tidak menggunakan sepatu sandal atau sandal ya. Kemudian rambut juga harus begitu, jadi tidak boleh acak-adul, apalagi kalau kalian bersepeda motor tuh. Biasanya kena helm berantakan. Nah, ketika kalian ingin menaruh lamaran pekerjaan, harus dipastikan kalian dalam keadaan bersih dan rapi, termasuk rambut kalian. Surel. Ada yang sudah tahu belum surel itu apa? Jadi, surel ini bahasa baku dari email. Kalian mengenalnya email. Untuk apa surel? Surel itu digunakan untuk balasan ketika perusahaan itu berminat terhadap lamaran pekerjaan yang kalian berikan. Jadi, banyak sekali perusahaan itu menjawab lamaran kalian tidak hanya melalui WhatsApp saja, tetapi lebih ke surel atau email, karena informasi yang diberikan akan lebih rinci, lebih lengkap, dan lebih jelas tentunya. Nah, yang terakhir adalah dana. Kenapa harus ada dana di sini? Jadi, untuk melamar suatu pekerjaan, memang bisa sekali menggunakan email atau surel. Itu pun juga tentu saja membutuhkan dana ya untuk beli paketan kuota, biar kalian bisa tetap ngirim emailnya dong. Apalagi kalau lamarannya harus di print out dulu, kan harus ada biaya yang dikeluarkan
untuk ngeprint foto, untuk ngeprint lampirannya, untuk fotokopi lampirannya, ngeprint lamarannya, ngeprint CV-nya. Begitu ya. Dan diusahakan ketika melamar pekerjaan nanti jangan menunggu lowongan. Kalian harus punya inisiatif untuk melamar ke perusahaan yang menurut kalian cocok ada di situ. Lanjut. Contoh surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup versi bahasa Indonesia. Nah, nanti saya akan tunjukkan di akhir seperti apa surat lamaran versi bahasa Indonesianya ya. Termasuk untuk yang versi bahasa Inggris. Nah, mengulang lampiran yang tadi, lampiran wajib yang harus disertakan adalah ijazah, transkrip nilai, dan KTP. Ini wajib. Tanpa ini, lamaran akan dianggap kurang. Kemudian tambahannya bisa berupa SIM, sertifikat juara, pelatihan seminar, kemudian TOTO jika disyaratkan dalam lowongan, SKCK, surat keterangan sehat, kartu pencari kerja atau kartu kuning. Adakah yang ingin ditanyakan dari lampiran-lampiran ini? Silahkan nanti tinggalkan komentar atau bertanyalah kepada guru bahasa Indonesia kalian, Bapak Budi Utomo ya. Nah, ini standar penampilan untuk wanita berhijab saat kalian akan melamar pekerjaan. Diusahakan menggunakan celana kain, hijab yang rapi, sudah disetrika, bersih, usahakan wangi. Untuk yang punya masalah di bau badan, pastikan ketika kalian melamar, masalah itu juga tidak muncul ya. Terus diusahakan kalau kalian menggunakan kemeja yang dimasukkan, sebisa mungkin gunakan ikat pinggang. Dan tidak perlu menggunakan ikat pinggang yang aneh-aneh, yang cukup simpel saja, diusahakan warnanya hitam. Nah, sepatu apakah boleh sepatu flat shoes? Apa harus high heel atau bagaimana? Tidak juga. Tidak ada standarnya harus seperti apa untuk sepatu, tapi yang jelas harus sepatu yang bersih, kemudian rapi, dan formal. Jadi tidak terkesan nyantai. Biasanya yang sering saya ketahui, sepatu itu yang sering digunakan bukan sepatu flat juga sih, karena kesannya kalau sepatu flat itu lebih nyantai aja gitu. Lanjut ya. Nah, ini standar penampilan wanita yang tanpa hijab. Jadi sekalipun tanpa hijab, apakah tidak boleh digerai seperti yang di sebelah kanan? Boleh digerai, tidak harus diikat. Tapi kalau kalian termasuk bagian dari tipe rambut yang kelihatannya acak-adul begitu, kalau diurai ya kalian harus diikat atau minimal dicemol kayak begini. Tapi kalau tipe rambut kalian walaupun diurai kelihatan biasa saja, masih tetap rapi, silahkan diurai, tidak masalah. Nah, terus diusahakan di contoh ini ada beberapa contoh yang kurang gitu ya mengenai rok. Jadi kalau kalian lihat di wanita-wanita yang rambutnya pendek dan tidak dicemol itu, di sebelah kanan baju warna coklat itu roknya sangat pendek, jauh di atas lutut. Boleh di atas lutut tapi tidak terlalu ke atas gitu, diusahakan ya selutut lah. Nah, sepatunya itu kalian lihat bersih dan rapi semua, apalagi wajahnya. Kalau memang sudah bisa bermake up, silakan bermake up, tapi tipis-tipis saja ya, agar tidak over. Nah, ini yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Do lakukan, jangan dilakukan. Jadi jangan menggunakan rok yang terlalu mini, apalagi untuk duduk di depan umum seperti itu begitu. Terus jangan pakai kemeja yang mudah sekali kucel. Kadang kalau kita bergerak itu kemeja gampang banget kucel, kan ada tipe kain yang seperti itu. Nah, diusahakan jangan ya. Untuk laki-laki diusahakan kalau kalian pakai celana, dipastikan sebelum kalian pakai itu celananya tidak ada garis-garis bekas setrikaan seperti itu. Tuh lihat yang di bulat merah, itu tidak diperkenankan ya.
Apakah HRD sampai sedetail itu, Bu? Iya, karena HRD, Human Research Department, itu banyak sekali tipe orangnya. Tapi lebih banyak mereka itu diajarkan untuk melihat pakaian sebagai salah satu bentuk penilaian diri. Maksudnya begini, dari cara kalian berpakaian itu HRD sudah bisa melihat, oh ini orangnya care nih sama diri sendiri, karena dari cara berpakaiannya aja udah bersih, rapi, artinya dia care. Tapi kalau sama penampilannya aja sudah tidak peduli, apalagi sama pekerjaannya nanti. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya, sudah paham kan? Nah, yang laki-laki ini masalah yang sering terjadi. Sering terjadinya adalah mereka menggunakan kemeja yang sangat dipaksakan. Jadi sampai bededek kalau katanya orang Jawa ya. Ini sampai kelihatan perutnya seperti itu. Terus kalau nggak gitu kemejanya kegedean, kekomboran seperti yang di sebelah kanan. Yang benar adalah di foto yang tengah. Terus kalau ada yang bertanya, kok itu kayaknya nggak formal Bu, ditekuk-tekuk? Memang diperbolehkan biar aktivitas kalian lebih dinamis biasanya kalau laki-laki yang model begitu. Jadi biar lebih mudah bergerak, lengan kemejanya itu ditekuk. Tapi dengan catatan ditekuknya yang rapi, tidak asal ditekuk. Nah, lanjut. Apakah boleh terlihat santai seperti yang di sebelah kanan? Tidak boleh, karena itu menggunakan sepatu sandal dan kesannya kayak mau hangout ya. Nah, kalau yang di sebelah kiri memang sepintas terlihat sangat casual gitu, tapi apakah diperbolehkan? Ada beberapa perusahaan yang masih memperbolehkan menggunakan sweater seperti ini, tapi tetap dengan kondisi yang terlihat formal, dan pasti saja diusahakan tetap harus bersepatu dong. Nah, ini kalian baca sendiri tips berbusana rapi saat akan melamar pekerjaan. Jadi sepatunya itu ya nggak kucel, celananya seperti yang saya bilang tadi, tidak kotor, kemudian tidak lusuh, apalagi baju, lengannya juga ditekuknya itu yang benar, rambutnya juga jangan seperti itu, wajahnya diusahakan yang bersih. Kalau perlu bawa facial wash. Bau badan diingat-ingat ya, jangan sampai bau badan, bau mulut juga. Nah, di sebelah kiri adalah make up yang benar untuk melamar pekerjaan, dan di sebelah kanan adalah make up yang tidak disarankan. Tapi bukan berarti tidak boleh, karena ada beberapa orang yang mereka lebih pede dengan seperti itu. Hanya saja kurang pas begitu. Lebih baiknya yang simple aja. Nah, bagi kalian yang belum tahu jenis-jenis ukuran pas foto yang biasa dipakai untuk melamar pekerjaan, ini dia ukurannya. Jadi 2x3 itu yang sangat kecil itu, 3x4 itu yang biasa saja, yang banyak seperti di foto-foto biasanya. 4x6 itu yang paling banyak digunakan untuk melamar pekerjaan. Nah, coba kalian sebutkan dari 3 foto ini apa saja yang salah. Kalian tulis ya jawabannya. Kalian perhatikan dulu, saya beri waktu sekitar setengah menit sampai 1 menit. Oke, saya rasa sudah ya. Nanti kalian tuliskan yang salah di bagian mana dari ketiga foto ini. Dari yang cewek, cowok background merah, dan cowok background biru. Nah, ini adalah contoh yang benar. Kalian akan sangat sering melihat orang-orang seperti ini di perbankan misalnya, di perusahaan-perusahaan yang elit biasanya. Nah, ketika posisi duduk saat interview harus tegap, tapi juga jangan terlalu degek kalau kata orang Jawa mah ya. Jadi jangan sangkuk juga seperti yang di sebelah kanan ini, sangkuk, terlalu santai, kepala juga miring-miring gak jelas.
Tapi juga jangan terlalu tegang ya. Jadi biasa aja, duduk biasa, dan diusahakan tangannya ada di atas paha kalian atau di bawah meja. Siapkan mental kalian selama interview kelak, karena bisa jadi yang akan menginterview kalian tidak hanya satu orang, tapi sekaligus banyak orang. Pesan saya, jangan hanya bekerja untuk mendapatkan pendapatan, tapi bekerjalah untuk mendapatkan pengalaman, karena itu akan jauh lebih berharga daripada hanya mendapatkan uang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil ya. Halo, assalamualaikum. Nah, di slide khusus kali ini saya akan menjelaskan tentang lamaran pekerjaan versi bahasa Indonesia. Karena ini adalah pelajaran bahasa Indonesia, jadi fokusnya ke sana dulu ya. Nah, secara bentuk proporsi untuk surat lamaran pekerjaan standar bahasa Indonesia itu seperti ini. Kalian simak baik-baik, bentuknya seperti apa, proporsinya seperti apa. Saya akan membantu menjelaskan sedikit yang saya tahu. Nanti selanjutnya kalian diskusikan dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia kalian sendiri, yaitu Bapak Budi. Untuk perihal dan lampiran, tulisannya rata kiri, kemudian setelah titik 2 dikasih 1 spasi, kemudian huruf depannya saja untuk setiap kata itu huruf besar. Kemudian dikasih jeda 1 enter ke bawah, ada tujuan surat. Tujuan surat, kalau misalkan tidak cukup 1 baris, baris berikutnya itu lurus dengan kata yang pimpinan, bukan lurus dengan yang terhormat ya. Kemudian untuk nomor begitu, kalau bisa jangan disingkat, jadi ya ditulis lengkap nomor, bukan nomor ya. Nah, dengan hormat itu seharusnya adalah masuk ke dalam paragraf, bukan rata kiri. Jadi ini adalah contoh yang benar. Kemudian paragraf pertama itu lurus dengan D. Jadi kata sesuai itu lurus dengan. Kemudian untuk sapaan Bapak garis miring Ibu itu ditulis dengan huruf besar untuk huruf awalnya. Kalian baca lagi. Kemudian di situ disebutkan berikut data diri saya tanpa spasi, kasih titik 2. Nah, nama, tempat, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat, telepon, dan surel itu semua istilahnya adalah pemerian. Sekali lagi, itu namanya istilahnya adalah pemerian. Nah, di dalam pemerian huruf yang paling depan itu harus huruf kecil. Ini sering sekali keluar di ujian nasional. Sekali lagi, pemerian huruf depannya harus huruf kecil, seperti nama, tempat, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya sampai surel itu selalu diawali dengan huruf kecil. Nah, kemudian titik 2, terus dari huruf pertama setelah titik 2 itu kasih jeda 1 spasi dulu, kemudian diawali dengan huruf besar. Untuk surel, khusus untuk surel itu tidak perlu diawali dengan huruf besar, jadi disesuaikan dengan alamat surel kamu atau biasa kamu sebut dengan alamat email. Kalau misalnya huruf kecil ya huruf kecil, begitu ya. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan saat penulisan pemerian ini, jadi seperti nama Haidar Ali. Nah, itu kan masih ada kelanjutannya, setelah nama masih ada tempat dan tanggal lahir dan lain sebagainya. Itu bukan dikasih koma setelah Haidar Ali, tapi yang benar adalah titik koma, seperti yang sudah saya contohkan di tampilan ini. Kemudian kita masuk ke paragraf berikutnya. Saya memiliki kesehatan yang baik. Di samping itu, saya juga memiliki motivasi tinggi dalam mempelajari hal-hal baru. Di paragraf ini, kamu bisa menjelaskan apapun tentang kelebihan kamu secara garis besar saja. Kesannya,
Ketika HRD membaca paragraf ini, dia jadi tahu ada sedikit gambaran mengenai kelebihan-kelebihan kamu. Seperti itu, jadi tidak harus sama dengan ini. Kalau memang kamu pengen menonjolkan bahwa kamu orang yang jujur, silahkan, boleh diisikan di situ. Misalnya, saya adalah orang yang jujur, tekun, pekerja keras, dan lain sebagainya, seperti itu. Misalnya di sini, kalau di surat ini kan saya menyebutkan bahwa mampu mengoperasikan Microsoft Office dan lain-lain gitu ya. Kalau kamu misalnya bisa Corel Draw, terus kamu bisa aplikasi lainnya, silahkan disebutkan karena itu akan menjadi nilai plus atau nilai tambah. Lanjut ke paragraf keempat. Nah, di situ kalian harus menyebutkan bahan pertimbangan untuk perusahaan yang kalian lampirkan itu apa saja. Disebutkan satu per satu. Dan jangan lupa, setelah kalian sebutkan nomor 1, sebelum loncat ke nomor 2 harus diberi titik, koma. Dan diawali dengan huruf kecil juga ya. Nah, yang paling sering salah itu biasanya di ini. Kalian baca nih. Sebagai bahan pertimbangan, koma, berikut saya melampirkan. Biasanya orang seringnya menulis spasi dulu baru titik 2. Itu yang salah. Jadi harusnya titik 2 dulu langsung enter ke nomor 1 begitu. Terus salahnya lagi di nomor yang paling akhir, di sini adalah nomor 5, pas foto ukuran 4x6. Itu biasanya orang menuliskannya tanpa titik, padahal itu lampiran yang terakhir dari lampiran yang kamu beri. Jadi harus diakhiri dengan titik. Paragraf terakhir. Demikian surat permohonan pekerjaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Saya rasa sudah jelas untuk surat lamaran pekerjaan. Kita langsung loncat ke daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup atau biasa disebut dengan CV, kurikulum vitae, itu bentuknya seperti ini. Jadi, di daftar riwayat hidup ini akan lebih rinci disebutkan mengenai data diri kamu. Mulai dari kamu namanya siapa, bisa nama panggilan kamu siapa, kamu lahir di mana, jenis kelamin kamu itu apa, kamu beragama apa, dan lain sebagainya. Termasuk story atau perjalanan pendidikan kamu. Kamu TK di mana boleh, kamu SD di mana, SMP, SMA, kamu pernah kursus misalnya, silahkan dituliskan di sini. Itu namanya pendidikan formal. Kalau misalnya ada pendidikan informal, apa boleh ditulis? Boleh, boleh banget. Nah, kalau kamu merasa kamu punya keahlian, terutama itu didukung dengan sertifikat, silahkan dimasukkan. Apapun yang sekiranya mendukung untuk perusahaan bisa memilih kamu, entah itu dari keahlianmu, dari pendidikan kamu, silakan dicantumkan di dalam daftar riwayat hidup ini. Kalau kamu tanpa punya sertifikat tapi kamu bisa bahasa Jepang, juga boleh dimasukkan ke dalam keahlian. Nah, ini pengalaman kerja juga sangat penting. Terus jangan malu, walaupun tidak ada formalitasnya atau tidak ada bentuk suratnya, tapi kamu memang pernah bekerja, itu minimal selama 6 bulan, misalnya pernah magang, memang pernah bekerja di perusahaan komputer misalnya, bantu-bantu, itu akan sangat berarti untuk HRD, karena artinya kamu adalah orang yang aktif, kamu orang yang pekerja keras, kurang lebih seperti itu ya. Nah, diakhiri dengan paragraf penutup. Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat atau ditemukan hal yang tidak benar mengenai keterangan saya, maka saya bersedia diberhentikan tanpa syarat apapun. Hormat saya, Haidar Ali. Sekian versi bahasa Indonesia untuk lamaran pekerjaan, bunyinya lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.